Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk sore ini kita ketemu di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-27. Kali ini tentu di hari Kamis 5 Desember 2024. Bersama saya Alil menemani Anda sampai dengan tuntasnya acara DMM ke-27 ini. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Iga Radio bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dan kerjasama juga di Skominfo SP Kabupaten Baru. Ya, dan tentu untuk Anda Saudagar Iga yang masih mendengarkan Iga Radio atau lagi menyaksikan kami di live streaming Iga Radio melalui YouTube kami, ya pastikan Anda terus menyaksikan acara ini sampai dengan tuntas. Ya, kali ini tema kita adalah refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2024. Kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani sama Bapak Ahmad SS yang saat ini sudah berada di studio. Ya, kita sapa dulu Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad ini adalah Kabid apa lagi nama Kabid apa Pak? Pihak Pengelolaan Informasi, Administrasi dan Kependudukan. Pengelolaan pihak ya, informasi, administrasi, karena banyak sekali. Bahkan masih ada. Oh, masih ada. Ya, pemanfaatan data. Wah, luar biasa. Berarti banyak sekali kerjanya di Pak Ahmad. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang atau kita akan bahas terkait dengan refleksi Disduk Capil ini selama dalam setahun ini, karena kita mengingat bahwa saat ini sudah di akhir tahun ya, tahun 2024. Ya, mungkin bisa disampaikan dulu sebelum kita lanjut untuk bertanya-tanya terkait dengan Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, terima kasih Bang Alil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke Radio Iga dalam hal ini Bang Jalil sebagai pengelola untuk saat ini DMM yang ke-27. Ya, selama beberapa tahun lalu kami terus bekerja sama dengan Radio Iga terkait sosialisasi yang berkaitan dengan data kependudukan. Sebagai tema pada sore hari ini adalah refleksi atau selama kegiatan 1 tahun kami di Dinas Dukcapil ada beberapa kegiatan. Ya, yang pertama itu adalah sosialisasi. Sosialisasi ini ada 2 kami sasar, yaitu yang pertama dari kelurahan. Kelurahan semuanya sudah selesai, bahkan jadwal kami di kelurahan karena setiap tahun kami lakukan itu sudah kita arahkan agar kelurahan masuk ke tingkat RT.
Ya, karena sosialisasi ini perlu menyeluruh ke masyarakat. Ya, sosialisasi terkait seperti apa data kependudukan dan bagaimana pentingnya terkait data kependudukan. Kemudian sosialisasi yang dilakukan di tingkat desa ini berbeda dengan kelurahan. Yang sosialisasi di desa itu dilaksanakan oleh desa, kemudian kami dari Dinas Dukcapil menjadi pemateri. Ya, tetapi pada intinya kelurahan dan desa sama. Ya, pada apa yang kami sampaikan di desa kelurahan itu sama. Kemudian berikutnya perekaman. Ini juga bagian dari kegiatan kami. Perekaman itu sudah selesai sampai seluruh desa dan kelurahan. Ya, bahkan perekaman itu kami sasar juga sampai di sekolah yang khusus untuk KTP elektronik itu yang tingkat SLTA. Ya, kemudian yang SD SMP itu ya khusus untuk kartu identitas anak. Ini masih terus berjalan sampai di akhir tahun. Kemudian yang KTP elektronik kami sudah tidak di desa, tidak turun lagi di desa, di kelurahan, di sekolah, tetapi kami masih tetap melakukan di kantor di Dukcapil. Ya, jadi masyarakat jika ada yang belum merekam, ya untuk sampai bisa kami layani di kantor Dukcapil. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya pada saat karena di tahun ini adalah tahun pemilu, ada pemilu presiden, legislatif dan pilkada. Ini yang terus kami juga koordinasi dengan pihak KPU terkait dengan data. Jadi ada validasi data yang keluar, itu yang terus kami buru, itu yang terus kami perbaiki kerjasama antara KPU. Data yang keluar dari KPU itu kami pastikan bahwa data ini benar. Jadi tidak ada data yang tidak ada data di KPU kemudian berbeda di Capil, itu dipastikan tidak ada. Jadi semua data kita cek satu persatu ya melalui tim KPU, dalam hal ini PPK. Ya, itu kami lakukan. Kemudian terkait dengan pemilu yang baru-baru ini pilkada, itu kami terus sampai di hari pencoblosan kami terus standby di kantor untuk memastikan sekiranya ada data yang di tingkat KPPS ada yang tidak sesuai, maka itu dilaporkan langsung ke Dinas Dukcapil, dan itu ada beberapa yang kami tangani. Dan tahun ini juga sudah diterbitkan buku, ada namanya DKB, yaitu data yang semua data yang berjalan, ya, karena data Dukcapil itu adalah data yang berjalan. Di semester 1 Januari sampai Juni itu sudah keluar data, ada namanya buku DKB. Itu dikeluarkan data resmi dari Dirjen yang kemudian dicetak oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Baru. Data yang sekarang ini dan itulah data yang dipakai oleh semua lembaga, semua OPD, bahkan lembaga-lembaga yang berkaitan misalnya seperti BPJS, ya, kemudian Bansos. Jumlah sekarang ini jumlah penduduk kita 195.385 jiwa. Iya, 195. Ya, 195.385 jiwa. Ya. Laki-laki perempuan itu. Laki-laki 96.000,6. Kemudian perempuan 99.000 sekian. Iya. Kemudian ini kan di tahun 2024 ini pasti kan
pencapaian utama Disduk Capil sepanjang tahun 2024 ini, apakah target-target yang dicanangkan ini di awal tahun berhasil tercapai atau masih ada yang belum tercapai? Ya, kalau dari semua program, alhamdulillah sudah tercapai. Ya, ada 3 bidang untuk sampai awal Desember ini, meskipun masih ada kegiatan, tetapi itu sudah dipastikan akan selesai. Jadi tidak ada lagi kegiatan yang tertunda atau dianggap bermasalah sehingga tidak dilaksanakan. Semua kegiatan Dukcapil alhamdulillah akan selesai di Desember ini. Iya, ini kan ada, saya dengar informasi bahwa ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Disduk Capil. Ya, termasuk mungkin yang layanan ke rumah warga atau ke sekolah-sekolah. Ya, inovasi yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan publik Anda tahun ini apa yang menjadi yang paling menarik ini bagi masyarakat? Ya, betul. Ini yang saya sampaikan tadi bagian dari sosialisasi. Ya, sosialisasi yang kami lakukan itu sudah mengarah ke RT. Ya, yang sebelumnya hanya di kantor desa dan kantor kelurahan. Ini dikhawatirkan kalau di situ terus dilaksanakan, bisa jadi hanya orang-orang yang sebelumnya kemudian berlanjut itu terus yang hadir. Ya, kalau kita langsung ke RT-nya, itu dipastikan masyarakat yang terlibat. Ya, dan kita tidak mengharuskan bahwa harus formal. Ya, kalau masyarakat misalnya dari sawah, dari kebun, ya silakan bergabung. Tidak perlu pakai baju baru, tidak perlu pakai sepatu dan lain-lain. Ya, silakan bergabung. Dan itu disampaikan oleh pihak desa kelurahan. Jadi tidak pandang bilang mau di mana sosialisasinya. Betul. Karena tujuan kita menyampaikan informasi bahwa data kependudukan itu seperti ini. Ya, semua orang memiliki data kependudukan, tetapi tidak semua mengetahui bahwa ternyata data kependudukan ini sudah harus diperbaiki. Ya, misalnya diupdate. Ya, bahkan ada yang mungkin anggota keluarganya sudah meninggal, tetapi masih ada di KK. Ya, ini salah satu bagian yang diinformasikan oleh ke masyarakat. Tapi yang biasa dialami oleh masyarakat pada saat kita turun lapangan ini seperti apa masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kita dapat? Memang yang kita temukan memang masyarakat juga kaget. Ya, dia menyimpan data kependudukannya bersama dengan ijazahnya atau surat-surat penting lainnya. Padahal ini seperti kakak misalnya, kakak ini berubah-berubah, tidak taruhlah misalnya anak kita yang sekolah sebelumnya mungkin SD 3 tahun kemudian sekolah, begitu juga selanjutnya mungkin sebelumnya sekolah kemudian menjadi mahasiswa, itu kan harus berubah. Ya, mahasiswa kemudian sudah bekerja, itu harus berubah. Ya, bahkan yang lebih masalah biasa kita temukan, ya sudah menikah tetapi belum belum dirubah di situ. Ya, bahkan ada juga yang sudah pindah misalnya. Ini banyak masalah yang harus disampaikan. Baik, saudara ringan dimanapun Anda berada, ya sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita atau di Disduk Capil menyapa masyarakat ini, ya kita rehat dulu dan tetap saja bersama kami di IGA radionya Saudagar IGA. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar,
Kalau nggak bener, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum Ya, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, kita masih bersama acara DMM atau Disbud Capil Menyapa Masyarakat. Ya, bersama Pak Ahmad, Kabid PIAK dan pemanfaatan data Dinas Dukcapil Kabupaten Baru. Ya, dan tentu kita banyak bincang-bincang terkait dengan kegiatan-kegiatan Dukcapil ini. Ya, jadi saudara Iga dimanapun Anda berada, yang ingin mungkin Anda yang ingin bertanya boleh gabung di YouTube kami, YouTube Iga Radio. Anda bisa bertanya di situ dan tentunya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, baik, kita lanjut Pak Ahmad, masih terkait dengan Dukcapil ini di tahun-tahun ini. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ataukah ada Permendagri baru yang ingin disampaikan yang belum mungkin tersampaikan ke masyarakat. Tabe. Iya. Betul, ada 3 Permendagri yang terbaru terkait kependudukan. Yang pertama Permendagri 72. Ya, ini
mengatur tentang KTP. Iya. Ya, ada KTP elektronik, Iya. kemudian ada KTP digital. Iya. Ya, yang kita kenal sekarang itu yang pada umumnya elektronik, itu yang bisa kita kantongi. Iya. Kemudian KTP digital, itu yang biasa di download di HP. HP. Ya, itu digitalnya. Kemudian Permendagri 73. Iya. Ya, ini terkait dengan pemberian nama anak. Ini Kenapa ya, tuh, Pak? Ya, ini ada batasan-batasan, tidak seperti lagi dulu bahwa memberikan nama anak itu bebas, tidak ada yang melarang. Sekarang ini pemerintah mengatur. Ya, nama itu dibatasi minimal dan maksimal. Ya, sekarang ini di Permendagri ini khususnya yang lahir di tahun 2022 Juni sampai sekarang dan seterusnya, itu diatur harus minimal 1 suku kata. Ya, taruhlah seperti nama saya, itu 1 suku kata. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Pokoknya Dia minimal harus minimal 2 kata. Ya, jadi misalnya nama saya ditambah dengan namanya Pak Jalil, Iya. ya itu baru 2. Dan seumpama Muhammad. Ya, Muhammad Jalil. Iya. Itu benar. Itu baru dianggap minimal. Iya. Ya, kalau maksimalnya ada 60 karakter. Ya, termasuk spasinya. Ya. Kemudian selain itu, artinya kalau ditemukan di Dinas Dukcapil mengurus akte kelahiran, ditemukan nama yang hanya 1 suku kata, maka biasanya kami memanggil orang tuanya, ya, agar bisa ditambahkan. Ya, artinya meskipun sudah potong kambing. Iya. Kalau bagaimana itu kalau sudah potong kambing? Ya, tetap kami mengharapkan ditambah. Ya, harus ditambah. Tapi rata-rata sekarang saya lihat itu anak-anak yang baru diakikah, panjang-panjang namanya. Itu juga diatur. Oh iya. Nggak bisa yang terlalu panjang. Ada batas maksimal. Iya, batas Ya, maksimal. Ada 60 karakter. Huruf, 60 karakter termasuk spasi. Tapi saya kira kalau itu terlalu panjang sekali. Ya, ini dikhawatirkan kalau juga artinya hanya sarang kalau terlalu panjang. Ya, dulu kita pada saat ujian itu setengah mati kalau panjang nama. Teman-teman kita yang sudah ujian mungkin sudah mengerjakan soal sampai beberapa nomor, kita melingkari. Baru nama. Ya, baru nama. Ya. Terkait dengan itu, diatur juga mudah dibaca. Oh iya. Ya. Maksudnya mudah dibaca bagaimana tuh? Biasa kita temukan terlalu banyak misalnya huruf hidup, ya istilahnya. Ya, yang berdekatan. Ya, huruf yang seperti itu ini diatur mudah dibaca. Mudah dibaca. Ya. Contoh misalnya Jalil. Itu kan mudah. Tapi kalau misalnya ada Jaliel, itu tidak disarankan untuk ejaan lama yang diperbaiki, artinya mudah dibaca. Mudah dibaca. Kemudian maknanya harus baik. Oh iya. Ya, ini juga diatur. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti apa maknanya atau artinya nama anak kita. Ya, jangan sampai kita melihat di televisi atau bahkan mungkin kita mengambil dalam Al-Quran tidak kita pahami. Nah, ini perlu minta petunjuk atau minta dari orang yang ahli. Ya, misalnya kalau dalam Al-Quran misalnya tiba-tiba kita kasih nar, ya karena ada di dalam Al-Quran, wah, itu kan namanya api. Atau neraka, itu kan yang seperti ini kita bantu di Capil. Kalau ada yang kita temukan seperti ini, biasa kita panggil orang tuanya. Artinya kita berikan pemahaman bahwa
kalau bisa ini diganti, karena artinya Iya. mungkin karena ketidakpahaman, dan inilah juga bagian dari sosialisasi kami yang kami turun di desa kelurahan untuk menyampaikan ini. Kemudian selanjutnya tidak tidak bermakna nama-nama lembaga negara. Contoh yang Ya, contoh lah polisi ini kan biasa kita temukan nama-nama yang iya. yang sekarang ini ya La Balanda. ya La Balanda ya macam-macam. Ini yang seperti ini diatur. Iya. Jadi kalau ada ditemukan mengurus akte kelahiran di Capil, kalau ada anak-anak yang namanya seperti ini, Iya. ya harus dipanggil orang tuanya. Iya, tapi kalau terlanjur orang tuanya yang Ini diatur Iya. kalau yang sekarang ini yang lahir, iya. ya yang lahir di tahun 2022. Iya. Harus Iya. yang bagus-bagus. Ya, Kemudian itu dan itu sudah kita di Capil sudah menjaga itu. Ya, jadi kalau ada anak kita yang lahir itu dijaga. Ya. baik. Saudara Ringan dimanapun Anda berada, ya, dan tentunya masih bersama kami di sore ini. Ya, kita lanjut nih Pak Ahmad. Ya. Ini kan ada bagaimana nih Disduk Capil Kabupaten Baru mengatasi tantangan yang tentunya dalam memberikan pelayanan selama 2024 ini. Ya, yang paling bukan berat juga di menghadapi pemilu. Oh ya. Ya, ini data ini kan biasanya pada saat keluar data dari KPU. Ya. Ya, ini yang harus divalidasi Validasi, betul. ya. Artinya satu persatu data itu by name by address by nick itu kita pastikan bahwa orang ini ya memang orang baru. Ya, dan bahkan karena ada namanya coklik di tingkat desa. Ya, data itu juga kami terima, kita padukan. Ya, mungkin ada yang ditemukan sudah meninggal, itu juga kami tindak lanjuti. Ya, kecuali orang yang keluar, ya ini berbeda. Ya, dia orang baru tapi dia keluar dari baru, tetapi tidak bermohon untuk pindah, maka itu tetap menjadi warga baru. Begitu juga orang yang masuk, ya misalnya orang dari luar masuk ke baru tapi tidak merubah, ya tidak pindah ke baru secara administrasi kependudukan, itu belum menjadi warga baru dari segi Dukcapil. Iya, baik. Kemudian kalau apakah seperti apa program khusus yang mempermudah masyarakat ini? Kan tadi ada langsung ke sekolah-sekolah, kemudian langsung ke mana? Ada layanan tadi yang selama pemilu sampai pada saat hari H pilkada ini pemilihan, Disduk Capil ini membuka layanan, maksud kami. Kami di Dinas Dukcapil Kabupaten Baru juga tidak merasa jauh lebih baik dari kabupaten lain, tetapi dari segi inovasi kami satu-satunya di Sulawesi Selatan yang pelayanannya langsung di desa dan kelurahan. Bahkan sekarang ini sudah hampir semua desa sudah bisa mencetak sendiri data kependudukan, kecuali ya hanya 2 yang tidak bisa dicetak di kelurahan desa. Apa itu? KTP dengan kartu identitas anak, karena ini ada peralatan khusus. Ya, selain itu seperti kakak, dia tinggal kirim ke Capil, kemudian diverifikasi di Dukcapil, kemudian dikirimkan kembali, itu tinggal cetak di desa kelurahan. Kalau program khusus untuk mempermudah masyarakat ini di daerah terpencil dalam mengakses layanan, adakah? Ya, saya kira untuk sekarang ini baru itu yang kami lakukan, pelayanan desa kelurahan. Karena untuk kita lakukan untuk online, kami di Kabupaten Baru masih ada sedikit kendala, masih banyak yang blind spot, masih banyak yang daerah-daerah kita yang tidak ada signal.
Nah, sementara kalau kita mau pakai online pool, Iya. nah itu harus dijangkau oleh jaringan internet. Iya. Tapi itu kami sudah persiapkan. Iya. Ya, sebenarnya sudah ada beberapa daerah seperti Makassar itu dia bisa lewat online. Online ya. Ya. Tapi sebenarnya aplikasi ini dari Dirjen Dukcapil itu sudah ada yang turun. Itu tadi yang KTP elektronik itu sebenarnya sudah bisa dipakai. Hanya kami di Dinas Dukcapil belum sampai ke situ. Ya, kami lakukan dulu ke tingkat desa. Iya. Ya, ini kalau sudah di tingkat desa kelurahan ini sudah mempersempit perjalanan masyarakat kita untuk mengurus, tidak lagi langsung ke Dinas Dukcapil. Iya. Iya, baik, mungkin kita lanjut. Ini terkait seperti apa Disdukcapil menjaga transparansi dalam pengelolaan data kependudukan. Iya, tahun ini. Ya, salah satunya menerbitkan buku. Ini Oh iya. ya, buku ini akan disebar atau lembaga apapun yang meminta itu kami pasti berikan data. Ya, asalkan datanya bukan dalam bentuk by name by address. Nah, itu kami Iya. apa namanya, ada Untuk perlindungan. mencegah Ya, penyalahgunaan data ya. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh keluarkan by name by address. Iya. Kalau ada seumpama keluhan-keluhan ini dari masyarakat, bisa tidak masyarakat ini melaporkan keluhannya atau kendala yang terkait dengan layanan Disdukcapil ini? Ya, ada dua jalur. Iya. Bisa ke desanya, kelurahannya, Iya. bisa juga ke Capil. Dukcapil. Dukcapil. Ya. Iya. Oke. Dan baik saudara Iga dimanapun Anda berada, dari pengalaman tahun 2024 ini apa saja pelajaran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pelayanan tahun depan ini? Ya, yang saya kira dari segi pelayanan tentu masih banyak keluhan-keluhan masyarakat kita. Iya. Mungkin saja ada beberapa yang biasa merasa lama, berkasnya lama. Iya. Ya, bahkan ada juga yang merasa bahwa data kami sudah berbulan-bulan misalnya, ya tidak ditindaklanjuti. Ini tentu pekerjaan kami. Artinya tugas kami bagaimana mengevaluasi, tetapi intinya adalah pemahaman masyarakat. Ya, bisa jadi data yang distorkan misalnya di desa atau di Dinas Dukcapil, mungkin ada yang mau dilengkapi, tetapi pesannya tidak sampai ke pemiliknya. Iya. Mungkin saja dari petugas register yang ada di desa kelurahan tidak sampaikan. Juga mungkin bisa ada di operator kami. Ya, karena begitu banyaknya pelayanan yang harus kami tangani setiap hari. Ya, ini tentu kalau ada yang seperti ini mohon disampaikan secepatnya ke pihak desa kelurahannya atau bisa juga ke Dinas Dukcapil. Iya, seperti tadi yang disampaikan bahwa ada yang mungkin belum tersampaikan ke ke masyarakat ini terkait dengan tadi yang belum ini selesai karena terhambat karena apa? Iya. Apakah ada rencana pengembangan program baru ini untuk tahun 2025? Yang kami harus selesaikan dulu adalah sosialisasinya sudah menyeluruh ke desa kelurahan. Ya, kemudian tentu pasti ada nanti yang inovasi-inovasi yang sebenarnya yang inovasi yang kami pikirkan ini yang mungkin ada instansi atau pihak kelurahan desa yang bisa door to door. Kalau ini yang bisa terjadi, bisa kita lakukan, saya kira data kependudukan akan jauh lebih terupdate. Ya, karena biasa kita masih banyak orang yang datang ke Capil, itu artinya masih banyak masalah. Bisa jadi masih banyak masalah. Ya, biasa mau mencetak KTP ternyata
setelah kita periksa KK-nya masih banyak yang harus diperbaiki. Iya. Ya, ini pemahaman masyarakat kita belum keseluruhan mengetahui. Iya. Kemudian seperti apa cara Disdukcapil ini memastikan pelayanan yang lebih inklusif untuk semua lapisan masyarakat? Ya. Ya, yang pertama tentu kami selalu mengevaluasi di petugas register, petugas operator kami itu setiap saat ada evaluasi. Ya, evaluasi ini tentu ada saling memberi informasi bahwa kendalanya seperti ini. Iya, iya. Ya, itu terus kami lakukan evaluasi itu. Ya, bagaimana misalnya penerimaan berkas, misalnya jalurnya. Iya, iya. Ya, kalau jalurnya mungkin sebenarnya panjang, bagaimana kita bisa lebih cepat mempersempit ya supaya data ini, proses ini lebih cepat. Nah, itu sudah ada beberapa yang kami lakukan untuk percepatan. Iya, mungkin di terakhir ini sebelum kita pamit, ini apakah nanti Disdukcapil ini ada kolaborasi dan partisipasi masyarakat ya dalam membantu meningkatkan layanan Disdukcapil? Apakah kolaborasi dengan komunitas-komunitas ya nantinya? Ya, ini sudah ada sebenarnya LSM yang sudah bekerja sama. Ya, LSM Daun Hijau itu sudah ada satu desa, satu kelurahan. Ya, Desa Galung dengan kalau tidak salah Mangkosok. Ini ada pendampingan terkait pelayanan dan ternyata lebih bagus. Ya, ini artinya bisa ke depan kita kita berpikir seperti apa langkah selanjutnya. Ya, bisa jadi mungkin pihak desa langsung atau dinas-dinas terkait yang seperti misalnya dinas sosial ini kan juga ada di desa. Ya, setiap desa kelurahan juga ada timnya. Ya, ini bisa saja nanti ke depan ada kolaborasi untuk memburu atau mengupdate data kependudukan. Ya, karena semua intinya pemanfaatan data ini yang memanfaatkan data kependudukan itu dia arahnya ke Capil. Ya, seperti BPJS, jaminan kesehatan, penerima bantuan itu larinya ke data Dukcapil dan ini sebenarnya semua ada di kabupaten. Ya, dan ini kita bisa sama-sama mungkin di desa, misalnya desa A, desa B, mungkin kita jadikan sampel dalam beberapa waktu sehingga kita nanti bisa lihat hasilnya seperti apa. Baik, yang terakhir mungkin paling terakhir ini harapan ke depan. Apa harapannya untuk tahun depan ini? Ya. Untuk kami di Dinas Dukcapil tentu program-program yang kami laksanakan di tahun 2024 ini kami akan tingkatkan, kami akan evaluasi. Tentu kami harapannya mau lebih baik lagi data-data yang kami sajikan. Tentu harapannya mau akurat. Ya, karena yang paling utama kami adalah penyajian data yang seakurat mungkin. Ya, itu saya kira harapan yang karena bagaimanapun semua instansi, semua lembaga data yang dipakai adalah data Dukcapil. Kalau misalnya data yang dibutuhkan dalam pemilu adalah data Capil, bansos juga data Capil. Kalau data kami tidak akurat, ya tentu yang lain bermasalah. Ya, jadi harapannya bagaimana Dukcapil memperbaiki data, mengupdate data sebaik mungkin. Saya kira itu, Bang. Iya, baik. Makasih banyak ini atas kedatangannya. Ya, sudah membersamai di acara Disdukcapil Menyapa Masyarakat.
Dan semoga saja untuk Saudagar Iga sudah mendengarkan kegiatan kita pada sore ini. Dan saya tentunya memohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dari kami memohon maaf. Ya, dan dari Jalan Semangka nomor 95 Abu Gilal Bata, saya Alil bersama dengan Pak Ahmad akan mundur diri dari ruang dengar Anda atau pada kesempatan sore ini. Saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.